Pemirsa Dailydis, permasalahan mengenai rumah hunian yang kurang layak di Desa Bendungan sampai saat ini belum juga dapat diselesaikan secara merata. Beberapa program pemerintah telah dilaksanakan, namun permasalahan ini masih belum diselesaikan. Berita telah dikemas secara langsung oleh tim Disinvestigasi. Berikut investigasinya. Sobat Dis, rumah hunian layak menjadi mimpi bagi semua orang. Namun, di Desa Bendungan memiliki beberapa warga yang rumah huniannya belum layak. Lalu, seberapa banyak proporsi rumah hunian yang belum layak di Desa Bendungan? Ikuti jejak saya terus di Disinvestigasi. Saya ingin menanyakan terkait masyarakat yang rumah huniannya kurang layak nih Pak. Nah, menurut tanggapan Bapak Edi seperti apa nih Pak? Kalau di kami berharap sekali ya, karena masih beberapa rumah yang di RT 3 itu yang masih kurang layak huni. Tentu mereka berharap sekali ada bantuan dari pemerintah ya, khususnya mungkin ada Wilahu atau yang lainnya. Tidak hanya di pemerintah, barangkali dari pihak swasta juga yang ingin membantu ya. Kami berharap agar mereka mendapatkan hunian yang layak. Memang ini pemerintah juga ada program namanya Wilahu, cuman karena terbatasnya jumlah sehingga mungkin belum tercover untuk semuanya. Kira-kira di RT itu banyak nggak sih Pak rumah-rumah yang kurang layak huni? Masih sekitar ada 5 rumah yang perlu Wilahu. Kalau lainnya sudah layak. Dan dari desa sendiri apakah ada program untuk memberantas hal tersebut Pak? Dari desa sendiri ada, cuman kalau Wilahu itu ada program dari kabupaten atau pemerintah pusat, sehingga kita mengajukan dulu ke desa, mungkin programnya akan turun kapan, dan nanti dari pihak desa akan survei mana yang skala prioritas, mana yang belum berkualitas. Dan Wilahu ini menurut Bapak efektif untuk memberantas hal tersebut? Alhamdulillah efektif meskipun kadang-kadang jumlah biayanya kadang-kadang ya tentu tidak 100%, karena ada rumah yang lokasinya lebih besar dibandingkan kecil kan gitu. Tapi masyarakat sangat berharap dan yang sudah mendapatkan sangat respon sekali. Saya ingin melontarkan beberapa pertanyaan Ibu ke Ibu. Di RT ini kayak ada beberapa hunian yang memang kurang layak di RT ini. Nah, menurut tanggapan Ibu itu seperti apa Bu? Kalau itu mah masalah tanggapan saya kan pasti ya semua juga kita sudah pengajuan ya ke desa untuk ada program Wilahu sudah diajukan, tapi ada yang udah 1 orang untuk berbeda Wilahu. Ada juga yang masih belum karena terbatas misalnya. Itu di Wilahu itu 1 orang itu untuk setahun atau seperti apa? Kayak misalkan program itu kayak 1 orang itu berarti udah 1 orang. Iya. Tidak ada kayak tahun ke depan itu tidak ada lagi. Enggak ada, paling nanti dia kan setiap desa itu enggak mungkin dia ngurusin RT ini aja, enggak, dia keliling. Nanti tahun ini misalkan di RT sini, nanti tahun depan mungkin ke RT yang lain, ke RW yang lain gitu. Kira-kira berapa banyak tuh Bu di sini hunian yang memang belum layak? Kurang lebih 5.
Dan 5 ke bawah lah. selain dari Hutilahu itu apa ada kayak bantuan dari pemerintah atau desa lah gitu? Oh ada bansos itu, ada PKH, ada PLTWD, ada DST. 3 program itu Ya yang ada memang, dari bantuan dari pemerintah. dan kelima warga tersebut, kelima kakak tersebut dibagikan bantuan tersebut. Ada, karena kan kalau BLTDD itu kan diserahkan kepada RT ya. Tapi kalau PKH saya nggak tahu kalau yang lain. Jadi itu urusan desa. Nggak tahu desa karena juga kadang suka ada kecemburuan sosial ya. Iya. Kalau warga, kalau yang satu dapat, yang satunya enggak, otomatis warga yang lain tuh saya nggak dapat. Baik Sobat Dis, kali ini saya sudah berada di kantor desa Bendungan. Tepat di belakang saya adalah kantor desanya. Dan saya akan mewawancari sekretaris desa dari desa Bendungan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai masyarakat yang belum mendapatkan rumah hunian yang layak. Ikuti saya terus di Dis Investigasi. Baik Sobat Dis, kali ini saya sudah bersama Pak Dede selaku sekretaris desa Bendungan. Mungkin langsung saja beberapa pertanyaan dari saya, yang dimana mengenai rumah tangga yang belum mendapatkan akses hunian yang layak nih Pak. Nah, tanggapan Bapak terhadap hal tersebut itu seperti apa? Mengenai rumah tangga yang belum mendapatkan rumah hunian layak, atau mungkin dikenal dengan rumah tidak layak huni. Ya, memang kalau secara database dari kita masih ada, mungkin kalau kita gabungkan dari sekitar kurang lebih 2.100 rumah itu, masih ada sekitar 114 rumah yang kami anggap itu tidak layak huni. Dari sekian banyak yang ada, rumah-rumah yang kami ataupun kita anggap tidak layak huni, itu akan ada skala prioritas. Untuk mengenai unitnya itu juga kita tidak bisa menentukan langsung karena itu bantuan dari pemerintah daerah, di mana bantuan tersebut untuk jumlah ataupun kuota penerimanya itu sangat-sangat dibatasi. Gitu. Berarti itu yang program pemerintah itu seperti apa berjalannya Pak? Apakah rumahnya direhab atau seperti apa? Iya betul. Jadi rumahnya direhab. Kalau yang sudah berjalan sekarang itu tiap rumah itu kan mendapatkan bantuan sebesar 15 juta. Tadi Bapak menyebutkan bahwa 114 rumah hunian yang kurang layak. Nah, itu jika dipresentasikan dengan berapa rumah yang memang layak di Desa Bendungan itu, berapa persen sih Pak 114 itu? Kurang dari 10%. Memang di sini kalau misalnya menurut aturan Tuhan yang disebut rumah tidak layak huni itu disebutnya bisa kita lihat dari atap, lantai, dan dindingnya ataupun aladin disebutnya. Baik, kalau misalkan dari yang data yang kita lihat pada website Desa Bendungan ini bahwa yang memiliki desa yang belum bekerja atau tidak bekerja di desa ini sekitar ada 3.000-an warga dan itu 28,93%. Nah, apakah hal tersebut memiliki kaitan terhadap masyarakat yang belum mendapatkan akses hunian yang layak, Pak? Jadi kalaupun misalnya dikumpulkan apakah ada kaitannya, mungkin kalau secara langsung tidak ada ya, kalau untuk rumah tersebut. Banyak juga gitu yang disebutnya meskipun rumahnya tidak layak huni, tapi mayoritas anggota keluarga itu sudah bekerja. Jadi kalau menurut hemat pun menurut hemat kami sih tidak ada sangkut pautnya secara langsung ya. Kalau misalkan terkait dengan program dari desa ini untuk mengatasi hal tersebut itu seperti apa, Pak? Ya di sini mungkin pertama kita juga selain memang kita juga mengharapkan bantuan dari pemerintah yang sifatnya rutinitas. Setiap tahun itu kan ada program dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu PUPR. Cuma memang itu untuk kuotanya itu sangat terbatas sekali dan dirasa memang sangat kurang sekali. Nah mungkin di sini untuk tahun selanjutnya tahun 2023 ini ya karena di dalam aturan Permendes itu bahwa sebagian dana desa yang dikucurkan kepada pemerintah desa itu
bisa dipergunakan untuk merehab ataupun memperbaiki rumah yang dianggap memang tidak layak huni. Yang memiliki rumah tersebut memang harus benar-benar yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim disebutnya. Kalau saya baca di website Desa Bendungan ini ada saluran dari pemerintah juga BLT, apakah itu mereka, apakah dari desa ini disalurkan kepada mereka atau memang ada kategori-kategori lainnya, Pak? Nah, penggunaan BLT ini kan ditentukan oleh pemerintah mengenai persentase. Untuk tahun yang kemarin itu kan jumlahnya 40% dari nilai yang dikucurkan ataupun nilai yang didapat oleh pemerintah desa dari dana desa. Untuk tahun 2022 ini kita dana desa kita kan 1 miliar 20 juta. Ya tinggal dikali 40%-nya hampir kurang lebih 400 juta lebih itu memang dialokasikan untuk bantuan langsung tunai. Dan memang untuk penerimanya pun ya kita juga tidak asal pilih, ya kita menyerahkan kepada RT dan RW setempat karena mereka lah yang lebih tahu situasi dan kondisi masyarakatnya secara langsung. Jadi mana yang dianggap layak untuk menerima, mana yang tidak. Baik Sobat Des, ternyata proporsi rumah hunian kurang layak di Desa Bendungan masih cukup banyak. Sekitar ada 114 rumah hunian yang kurang layak di Desa Bendungan. Itu menurut Bapak Sekretaris Desa. Dan sudah ada beberapa program pemerintah maupun desa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun semuanya belum mencapai rata untuk menyelesaikan masalah rumah hunian yang kurang layak di Desa Bendungan. Hal ini menarik untuk dibahas Sobat Dis. Saya Fajar Falsyah melaporkan Didis Investigasi. Baik pemirsa, itu dia investigasi dari tim Dis Investigasi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Mailani Cahya Pratiwi, pamit undur diri, sampai jumpa di Daily Dis News.